Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pengguna Kansa. Pembahasan tutorial kali ini adalah tentang apa itu SBAR. Kita tanyakan terlebih dahulu kepada ChatGPT. Apa itu SBAR? SBAR sendiri adalah SBAR di kesehatan. Nah, ini kita tanyakan. Nah, SBAR di kesehatan adalah metode komunikasi terstruktur antara tenaga kesehatan agar informasi pasien disampaikan dengan cepat, jelas, dan aman. Ya, seperti ini. Nah, tujuannya apa? Mengurangi miskomunikasi, mempercepat pengembalian keputusan, meningkatkan keselamatan pasien, dan standarisasi komunikasi antar profesi. Biasanya dipakai untuk pelaporan hasil kritis, kondisi gawat darurat, dan lain sebagainya. Jadi, SBAR itu lebih kepada cara berkomunikasi antara tenaga kesehatan satu dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, kita tanyakan dulu, apakah SBAR wajib diverifikasi oleh dokter atau bisa dijadikan model komunikasi atau konsultasi. Nah, ini dia. Nah, SBAR pada dasarnya adalah metode komunikasi, bukan sejenis dokumen tersendiri yang secara nasional diwajibkan harus ada tanda verifikasi dokter untuk setiap komunikasi. Ya, jadi SBAR pada dasarnya metode komunikasi, bukan jenis dokumen tersendiri yang secara nasional diwajibkan harus ada tanda verifikasi dokter untuk setiap komunikasi. Ya, ini ya konsep aslinya. Tidak selalu wajib ada verifikasi dokter tertulis karena fungsi utamanya adalah menyampaikan informasi secara efektif. Nah, ini dia. Perawat menelpon dokter, kemudian menggunakan format SBAR, dokter memberikan instruksi. Nah, seperti ini. Yang penting adalah komunikasi jelas, instruksi dicatat, ada feedback bila verbal atau telepon. SBAR sebagai dokumentasi konsultasi. Kalau SBAR menjadi konsultasi seperti ini, form konsultasi, catatan komunikasi klinis, merupakan bagian dari rekam medis elektronik. Ya, kalau tadi sifatnya adalah komunikasi langsung, maka bisa dicatat sebagai konsultasi klinis dan dimasukkan ke dalam SWAP. Tapi kalau dia dicatat sebagai konsultasi, baru nanti secara otomatis masuk ke dalam rekam medis elektronik. Ya. Nah, ini perawat dokter membuat seperti ini. Boleh menjadi media komunikasi. Nah, ini caranya. SBAR media komunikasi, jawaban dokter, verifikasi dokter, legalisasi instruksi medis. Nah, terus kalau di Simeres Kanca bagaimana? Nah, karena tadi SBAR itu adalah sebagai media komunikasi, maka di Simeres Kanca baik rawat inap ataupun rawat jalan itu kita menyediakan dua model konsultasi, yaitu konsultasi antar dokter dan juga konsultasi antara perawat dengan dokter. Caranya bagaimana? Di sini ini bisa dipilih datanya, diklik kanan, kemudian di sini ada permintaan, ada konsultasi medik dan konsultasi perawat. Atau ketika teman-teman sudah membuka form untuk penanganan pasien di Simeres Kanca, ini bisa dilakukan di sini. Konsultasi medis antar dokter berkomunikasi bisa menggunakan permintaannya sebagai konsultasi, evaluasi, rawat bersama, alih rawat atau pre-post operasi. Nah, ini tinggal dipilih nih, dokter yang dikonsulti dengan yang berkonsultasi. Nah, untuk formatnya sendiri nanti bisa diklik kanan kalau misalnya menggunakan format SBAR seperti ini. Nah, data yang sudah disimpan ini bisa dijawab konsultasinya oleh dokter yang melakukan yang dimintai konsultasi. Nah, ini jawabannya. Nanti bisa divalidasi. Untuk hasil cetakannya seperti ini, dokumen konsultasinya. Oh, ini belum dijawab. Oke. Siap ya. Nah, ini kalau sudah dia akan pindah ke konsultasi yang sudah dijawab. Untuk dokumen konsultasinya tampilannya seperti ini. Ini untuk dirawat inap. Terus kemudian untuk konsultasi perawat sendiri itu ada di sini. Konsultasi perawat formatnya langsung SBAR, tapi kalau dokter tadi bebas bisa menggunakan format SBAR atau menggunakan format biasa atau tanpa non SBAR. Nah, ini. Terus kemudian nanti cara dokter menjawabnya bagaimana? Cara dokter menjawabnya tinggal ini, diklik jawaban konsul.
dimasukkan di dalamnya instruksi dan rencana, disimpan. Terus untuk dokumentasi konsulnya bagaimana? Dokumentasi konsultasi perawatnya tampilannya seperti ini. Di bawah adalah jawaban, instruksi, dan rencananya. Nah, ini model konsultasi di SIM RS Kanja. Terus nanti untuk riwayatnya bagaimana? Karena tadi dia menjadi konsultasi, secara otomatis kita catat ke dalam form tersendiri, tidak perlu dicatat ke dalam bentuk swab. Ya, ini. Nah, ini konsultasi perawat, di atasnya adalah konsultasi dokter. Nah, ini tampilan di riwayat perawatannya. Seperti itulah. Nanti untuk akses dokter di luar rumah sakit bagaimana kalau dia mau mengkonfirmasi? Karena ini kan modelnya konsultasi. Nah, di SIM RS Kanja sudah kita sediakan aplikasi untuk dokternya yang nanti bisa digunakan untuk menjawab konsultasi dari sisi dokternya. Ini kita cari dulu, ini tadi untuk usernya apa. 144561. Nah, nanti akan ada data permintaan konsultasi dokter dan konsultasi perawat di aplikasi dokternya. Nah, ini kurang lebih untuk tutorial konsultasi bisa menggunakan ISPAR ataupun non ISPAR di SIM RS Kanja.